Pada suatu sore yang diguyur hujan di Jakarta, seorang gadis kecil miskin yang hanya memiliki tabungan terakhir sebesar Rp50.000 yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Ketika melihat seorang pria asing tidak memiliki uang untuk membayar makanannya, ia diam-diam menyerahkan seluruh uang terakhirnya tanpa ragu sedikit pun. Namun, gadis kecil itu tidak tahu bahwa pria bermata sendu tersebut adalah seorang miliarder terkenal yang sedang menjalani masa paling menyakitkan dalam hidupnya. Tindakan kecil pada hari itu mengubah nasib mereka berdua dengan cara yang tak terbayangkan dan memicu sebuah rahasia besar yang membuat seluruh penghuni kontrakan miskin menangis haru. Kisah ini akan membuat Anda percaya bahwa terkadang kebaikan yang sederhana mampu menyelamatkan hati yang sedang tenggelam dalam keputusasaan. Hujan pertama musim penghujan turun di Jakarta sejak pertengahan sore dan menyelimuti jalan-jalan dengan lapisan air keruh. Kendaraan yang biasanya padat bergerak semakin lambat, sementara deretan lampu merah memantul di atas aspal yang basah. Angin dingin yang jarang terasa di kota metropolitan itu menyelinap di antara pepohonan pinggir jalan dan membawa aroma tanah setelah berhari-hari cuaca panas. Di sebuah gang kecil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, warung makan rumah kita masih menyala seperti biasa. Warung itu tidak besar, hanya memiliki beberapa meja dan kursi logam yang sudah tua, tetapi selalu bersih dan hangat. Aroma nasi hangat, ikan berbumbu kecap, dan sayur asem bercampur menjadi wangi akrab yang membuat banyak pekerja singgah setelah seharian bekerja keras. Kartika Wulandari bergerak lincah di antara meja-meja sambil mempertahankan senyum lembut di bibirnya meskipun matanya memperlihatkan kelelahan. Usianya baru sedikit di atas 30 tahun, tetapi bertahun-tahun menjadi ibu tunggal membuat wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Sejak suaminya, Bayu Nugraha, meninggal dalam kecelakaan kerja 3 tahun lalu, seluruh beban hidup berada di pundaknya. Meski begitu, tidak seorang pun pernah mendengar dirinya mengeluh atau meratapi nasib. Di sudut dekat jendela, Sekar Ayuningtyas sedang asyik mewarnai buku gambarnya yang sudah usang. Gadis kecil itu mengenakan seragam SD putih merah yang sederhana dan rambut hitamnya dikepang rapi menjadi 2. Sesekali ia menoleh ke arah ibunya lalu kembali mewarnai gambar dengan wajah polos seolah hidup tidak pernah memberinya alasan untuk khawatir. "Ibu, gambarku sudah selesai," katanya riang sambil berlari membawa gambar itu kepada ibunya. Kartika Wulandari meletakkan nampan makanan di meja pelanggan lalu menatap gambar tersebut dengan mata lembut. Di atas kertas itu tergambar sebuah rumah kecil dengan taman bunga di depannya dan 3 orang yang bergandengan tangan di bawah sinar matahari. Ia terdiam sesaat sebelum tersenyum memuji gambar putrinya, karena di dalam gambar itu masih ada sosok ayah yang tidak lagi hadir dalam kehidupan mereka. Pada saat itu, seorang lelaki tua penjual kupon lotre yang basah kuyup masuk untuk berteduh di teras warung. Pakaiannya yang kusam menempel di tubuh karena hujan dan setumpuk kupon di tangannya sudah setengah rusak. Ia berdiri canggung di depan pintu karena tidak ingin mengganggu pelanggan. Tetapi wajah pucat dan tatapan lelahnya menunjukkan bahwa ia telah berjalan di bawah hujan untuk waktu yang lama. Melihatnya, Sekar Ayuningtyas segera menghampiri dan bertanya pelan, "Kakek sudah makan?" Lelaki tua yang bernama Pak Suryono tersenyum dan menggeleng, mengatakan bahwa ia ingin menjual beberapa kupon lagi sebelum makan. Tanpa berkata apa-apa, Sekar Ayuningtyas kembali ke mejanya, mengambil bakpao yang dibelikan ibunya sepulang sekolah, lalu meletakkannya di tangan sang kakek. "Silakan dimakan, aku belum lapar." Ucapan polos itu membuat Pak Suryono terdiam beberapa saat sebelum mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. Dari balik meja kasir, Kartika Wulandari diam-diam memperhatikan semuanya. Ia tidak menghentikan putrinya karena hal seperti ini sudah sering terjadi. Terkadang Sekar Ayuningtyas membagi rotinya dengan teman sekolah yang lupa membawa uang. Dan di lain waktu ia memberikan satu-satunya jas hujan miliknya kepada seorang nenek penjual sayur yang kehujanan di depan gerbang sekolah. Kadang-kadang Kartika Wulandari khawatir putrinya terlalu mudah percaya kepada orang lain.
Tetapi jauh di dalam hatinya ia bangga karena gadis kecil itu masih mampu mempertahankan kebaikan di tengah kehidupan yang serba sulit. Sementara itu, di luar gang, sebuah sedan mewah berwarna hitam perlahan berhenti di tepi jalan. Pria yang duduk di belakang kemudi itu menatap tirai hujan putih di depannya dengan pandangan kosong. Ia adalah Pradipta Wiranegara, Ketua Grup Wirakencana, seorang pengusaha yang kehadirannya di acara manapun selalu menarik perhatian dunia bisnis. Namun saat ini, di balik sosok sukses itu, yang tersisa hanyalah seorang ayah yang berusaha bertahan hidup setelah mengalami tragedi terbesar dalam hidupnya. 3 minggu sebelumnya, putri satu-satunya, Kirana Wiranegara, meninggal dalam kecelakaan lalu lintas ketika sedang dalam perjalanan menuju kelas menggambar. Sejak hari itu, villa mewahnya di Menteng menjadi tempat yang tidak ingin ia pulang, sementara perusahaan, rapat, dan kontrak bernilai miliaran rupiah tiba-tiba kehilangan arti. Orang-orang masih melihatnya di berita ekonomi sebagai sosok yang tenang dan kuat, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa setiap malam ia duduk sendirian di kamar putrinya hingga fajar tiba. Lampu merah di depan membuat mobilnya berhenti. Pradipta Wiranegara membuka laci kecil di sampingnya dan mengeluarkan gelang rajut berwarna merah muda yang sudah mulai usang. Itu adalah hadiah ulang tahun yang dibuat sendiri oleh Kirana Wiranegara tahun lalu. Tangannya menggenggam gelang itu begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, sementara dadanya terasa seperti tertimpa batu besar yang tak terlihat. Ia pernah berpikir bahwa waktu akan mengurangi rasa sakit, tetapi ternyata ada kehilangan yang justru semakin membekas ketika berusaha dilupakan. Hujan tiba-tiba turun semakin deras dan air menghantam kaca depan mobil. Saat tanpa sadar mencari tempat berteduh, ia melihat cahaya kuning dari sebuah warung makan kecil di ujung gang. Tanpa tahu alasannya, ia membelokkan mobil dan berhenti di depan warung itu. Begitu masuk ke dalam, ia langsung merasakan kehangatan yang sangat berbeda dari dinginnya hujan di luar. Kartika Wulandari menghampirinya dengan senyum ramah dan bertanya pelan apa yang ingin ia pesan. Ia memesan nasi dengan ikan berbumbu kecap, lalu memilih meja di dekat jendela dan duduk memandangi tetesan hujan yang menabrak kaca. Sambil menunggu makanan datang, ia meletakkan gelang merah muda itu di atas meja dan menatapnya dalam diam. Pandangannya begitu jauh hingga tidak menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikannya. Di sudut warung, Sekar Ayuningtyas sudah berhenti mewarnai sejak beberapa saat lalu. Gadis kecil itu menatap pria asing tersebut cukup lama lalu mengernyit pelan. Entah mengapa, sorot mata itu terasa begitu akrab baginya. Tatapan itu sangat mirip dengan mata ibunya pada malam-malam ketika sang ibu duduk sendirian di depan foto almarhum ayahnya dan mengira dirinya sudah tertidur. Sebuah kesedihan yang sangat dalam, sangat sepi, seolah tidak ada seorang pun di dunia yang mampu memahaminya. Sekar Ayuningtyas perlahan menutup buku gambarnya, memandang pria itu beberapa detik lagi, lalu turun dari kursinya. Saat Kartika Wulandari sibuk melayani pelanggan dan Pradipta Wiranegara masih tenggelam dalam kenangan yang menyakitkan, gadis kecil itu diam-diam berjalan menuju meja di dekat jendela dan berhenti tepat di depannya. Ia mengangkat wajahnya, menatap pria itu cukup lama, lalu bertanya dengan suara lembut, Om sedang merindukan seseorang, ya?" Pertanyaan yang tak terduga itu membuat Pradipta Wiranegara terkejut dan mengangkat kepala. Mata pria parubaya yang memerah itu bertemu dengan tatapan jernih gadis kecil di hadapannya, dan ia sama sekali tidak tahu bahwa momen tersebut akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Pertanyaan sederhana dari Sekar Ayuningtyas membuatnya terdiam beberapa saat. Sejak Kirana Wiranegara meninggal, banyak orang bertanya apakah ia baik-baik saja, apakah ia perlu beristirahat, atau apakah ia ingin kembali bekerja. Tetapi belum pernah ada yang bertanya siapa yang sedang ia rindukan. Pertanyaan yang begitu sederhana itu seakan membuat retakan pada dinding ketenangan yang ia bangun selama 3 minggu terakhir. Ia memandang gadis kecil itu lalu tersenyum tipis. "Kenapa kamu pikir Om sedang merindukan seseorang?"
Sekar Ayuning Tias menarik kursi dan duduk di hadapannya dengan santai, seolah sedang berbicara dengan teman lama. Ia menopang dagunya lalu menjawab, karena kalau seseorang merindukan orang lain, biasanya dia suka melihat jauh ke depan. Ibu saya juga begitu. Jawaban polos itu membuat Pradipta Wiranegara tidak tahu apakah harus sedih atau tersenyum. Ibumu merindukan siapa? Tanyanya. Sekar Ayuning Tias menundukkan kepala, menatap jari-jarinya yang kecil, lalu berkata pelan, Ibu merindukan ayah saya, karena ayah saya sudah pergi ke surga sejak lama. Suasana di antara mereka tiba-tiba menjadi hening. Pradipta Wiranegara menatap gadis kecil itu cukup lama dan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kirana Wiranegara juga pernah seusia Sekar Ayuning Tias dan sama-sama senang berbicara dengan orang asing dengan ketulusan yang membuat orang dewasa sulit menjaga jarak. Tepat pada saat itu, Kartika Wulandari datang membawa sepiring nasi dengan ikan berbumbu kecap ke meja. Ketika melihat putrinya duduk di samping tamu asing itu, ia sedikit merasa sungkan. Mai, jangan mengganggu Om makan. Sekar Ayuning Tias segera berdiri dengan patuh, tetapi sebelum pergi ia masih sempat menoleh dan berkata, Om, makan yang banyak ya. Kalau lagi sedih harus makan supaya sedihnya hilang. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari, Pradipta Wiranegara tertawa pelan. Senyum itu begitu tipis, tetapi cukup membuat dirinya sendiri merasa terkejut. Ketika melihat hal itu, hati Kartika Wulandari juga terasa sedikit lebih ringan. Ia tidak tahu apa yang telah dialami pria di depannya, tetapi tatapan matanya ketika masuk ke warung tadi mengingatkannya pada dirinya sendiri 3 tahun lalu. Setelah Sekar Ayuning Tias kembali ke sudut meja, Pradipta Wiranegara makan dalam diam. Hidangan itu sangat sederhana, hanya nasi, ikan berbumbu kecap, sayur rebus, dan semangkuk sup hangat. Tetapi rasanya jauh lebih nikmat daripada makanan mahal yang biasa ia santap di restoran mewah. Mungkin karena untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia kembali merasakan kehangatan yang menyerupai sebuah keluarga. Di luar, hujan masih turun dan beberapa pelanggan mulai membayar lalu pulang. Kartika Wulandari berdiri di belakang meja kasir, mencatat pembayaran sambil sesekali melirik ke arah Pradipta Wiranegara. Ia sendiri tidak mengerti mengapa begitu memperhatikan pria itu. Mungkin karena kesepian di wajahnya terlalu jelas, seperti seseorang yang telah berjalan sangat jauh tetapi tidak lagi tahu kemana harus pergi. Setelah selesai makan, Pradipta Wiranegara masih duduk diam di dekat jendela. Ia memandangi air hujan yang mengalir di kaca lalu mengambil gelang rajut merah muda itu. Bayangan Kirana Wiranegara muncul begitu jelas dalam pikirannya. Tawa putrinya, rengekannya saat meminta dibelikan es krim, dan malam-malam ketika mereka berdua menonton film animasi bersama, setiap kenangan terasa seperti pisau yang perlahan mengiris hatinya. Setelah cukup lama, ia akhirnya berdiri dan berjalan menuju kasir. Kartika Wulandari menerima nota pembayaran lalu tersenyum. Totalnya Rp50.000, Pak. Secara refleks Pradipta Wiranegara memasukkan tangan ke saku jaketnya, lalu tiba-tiba membeku. Senyum di wajahnya menghilang. Ia memeriksa saku lainnya, lalu saku celana, kemudian tempat menyimpan telepon genggam. Tidak ada. Ia mulai mencari dengan lebih teliti. Dompet kulit yang selalu dibawanya telah hilang. Rasa canggung yang jarang muncul tampak di wajah pria yang memimpin perusahaan dengan ribuan karyawan itu. Ia baru teringat bahwa ketika turun dari mobil di tengah hujan deras, mungkin dompetnya terjatuh tanpa disadarinya. Bapak mencari apa? Tanya Kartika Wulandari. Dengan sedikit malu, Pradipta Wiranegara menjawab, sepertinya saya kehilangan dompet. Kartika Wulandari tampak terkejut, tetapi tetap tenang. Tidak apa-apa, coba dicari lagi. Pradipta Wiranegara mengambil telepon genggamnya dan hendak melakukan transfer.
Tetapi ia segera teringat bahwa ponsel yang dibawanya hanyalah ponsel pribadi untuk menelepon. Aplikasi perbankan berada di telepon lain yang tertinggal di villa. Situasinya begitu canggung hingga ia sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Maaf, mungkin saya harus kembali lagi nanti untuk membayarnya. Kartika Wulandari belum sempat menjawab ketika sebuah suara kecil terdengar dari belakang. Biar aku yang bayar untuk Om. Keduanya menoleh bersamaan. Sekar Ayuningtyas berdiri di sana sambil memegang sebuah kotak tabungan plastik berbentuk kucing. Itu adalah kotak tabungan yang selalu ia simpan di dalam tas sekolahnya. Mai? Panggil Kartika Wulandari pelan. Sekar Ayuningtyas membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar uang yang dilipat rapi dan sedikit uang receh. Ia menghitungnya satu persatu dengan hati-hati lalu mengambil tepat Rp50.000. Aku punya uangnya. Pradipta Wiranegara tertegun. Tidak boleh, Nak. Gadis kecil itu tersenyum. Tidak apa-apa. Aku sebenarnya menabung untuk membeli kotak pensil warna baru. Tapi bisa dibeli lain kali. Kartika Wulandari segera mendekat. Tidak boleh, Mai. Itu uang yang kamu tabung selama berbulan-bulan. Sekar Ayuningtyas mengangkat wajahnya dan menatap ibunya. Tapi Om sedang membutuhkannya, Bu. Om bisa mengembalikannya nanti. Bagaimana kalau Om terlalu sedih sampai lupa? Ucapan polos itu membuat seluruh warung tertawa kecil. Hanya Pradipta Wiranegara yang merasakan tenggorokannya tercekat. Ia menatap lembar uang di tangan kecil gadis itu. Itu bukan sekadar Rp50.000 biasa. Uang itu dikumpulkan dari recehan yang diberikan ibunya setiap kali Sekar Ayuningtyas membantu pekerjaan rumah. Dari berkali-kali ia menolak membeli kue atau mainan demi menabung. Aku tahu Om itu orang asing, lanjut Sekar Ayuningtyas. Tapi ibu bilang semua orang pasti pernah mengalami kesulitan. Hari ini Om sedang kesulitan, jadi aku membantu Om. Nanti kalau ada orang lain yang kesulitan, Om juga bisa membantu mereka. Seluruh warung mendadak sunyi. Tidak seorang pun berbicara selama beberapa detik. Hidung Pradipta Wiranegara terasa perih. Selama 3 minggu terakhir ia menerima begitu banyak ucapan belasungkawa dan perhatian dari orang-orang kaya serta berpengaruh, tetapi tidak ada satupun yang menyentuh hatinya sedalam lembar uang Rp50.000 yang sedang disodorkan oleh tangan mungil itu. Ia perlahan berjongkok di depan Sekar Ayuningtyas. Kamu tidak menyesal? Gadis kecil itu menggeleng. Tidak. Karena kalau ayah saya ada di sini, ayah juga pasti akan membantu Om. Kali ini Pradipta Wiranegara tidak mampu berkata apa-apa lagi. Ia memalingkan wajah sejenak untuk menyembunyikan matanya yang memerah karena terharu. Bayangan Kirana Wiranegara muncul semakin jelas di benaknya. Putrinya dahulu juga sering mengatakan hal-hal sederhana seperti itu, hal-hal yang sering dilupakan orang dewasa ketika mereka tumbuh besar. Akhirnya ia menerima uang itu. Bukan karena ia membutuhkan Rp50.000, melainkan karena ia mengerti bahwa menolak kebaikan yang tulus terkadang lebih kejam daripada menerimanya. Kalau begitu Om pinjam dulu, ya, katanya pelan. Sekar Ayuningtyas tersenyum lebar. Baik, Om. Dikembalikan kapan saja kalau kita bertemu lagi. Pradipta Wiranegara menatap gadis kecil itu cukup lama. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan putrinya, ia merasa hatinya tidak lagi sedingin sebelumnya. Malam itu, ketika mobilnya meninggalkan warung makan rumah kita, ia tidak langsung pulang ke villa di Menteng. Sebaliknya, ia memarkir mobil di ujung gang dan diam-diam memperhatikan ibu dan anak itu membereskan warung di bawah cahaya lampu kuning. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Ia ingin mengetahui siapa mereka.
ingin memahami mengapa seorang ibu miskin dan seorang gadis kecil dapat hidup dengan begitu baik hati. Dan untuk pertama kalinya setelah 3 minggu tenggelam dalam kesedihan, ia memiliki alasan untuk melanjutkan hidup esok hari. Di kejauhan, ketika warung sudah tutup, Sekar Ayuning Tias menggenggam tangan ibunya dan berjalan pulang. Mereka berdua berbelok ke sebuah gang kecil yang gelap lalu menghilang di balik deretan rumah tua. Pradipta Wiranegara memandang ke arah mereka cukup lama sebelum akhirnya menyalakan mesin mobil. Tidak ada yang tahu bahwa sejak saat itu ia telah membuat sebuah keputusan yang akan mengubah hidup mereka bertiga selamanya. Sepanjang malam, bayangan gadis kecil dengan lembar uang Rp50.000 itu terus muncul dalam pikirannya. Ia telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, mulai dari pengusaha sukses hingga politisi berpengaruh, tetapi belum pernah melihat seseorang yang rela memberikan semua yang dimilikinya seperti Sekar Ayuning Tias. Yang membuatnya terus berpikir bukanlah jumlah uang itu, melainkan tatapan polos gadis kecil tersebut ketika mengatakan bahwa orang yang sedang kesulitan harus dibantu. Keesokan paginya, Pradipta Wiranegara tidak pergi ke kantor seperti jadwal yang telah diatur oleh sekretarisnya, Lestari Mahardika. Setelah berkali-kali ragu, ia kembali mengemudikan mobil menuju gang tempat warung makan rumah kita berada. Warung itu masih tutup. Ia duduk di dalam mobil dan mengamati dari kejauhan, lalu tiba-tiba melihat Kartika Wulandari mengayuh sepeda tua sambil membonceng Sekar Ayuning Tias ke sekolah. Sepeda itu sudah usang dan jok belakangnya dibungkus kulit baru karena bagian lamanya telah robek. Sambil mengayuh, Kartika Wulandari mengingatkan putrinya tentang ujian akhir pekan. Sedangkan Sekar Ayuning Tias terus bercerita riang tentang kejadian di sekolah. Tawa jernih gadis kecil itu menggema di gang sempit hingga membuat orang-orang yang lewat menoleh. Pradipta Wiranegara diam-diam mengikuti mereka dari kejauhan. Ketika ibu dan anak itu berhenti di depan gerbang SD Negeri Tebet, ia melihat Sekar Ayuning Tias memeluk ibunya lalu berlari masuk ke halaman sekolah dengan senyum cerah. Kartika Wulandari berdiri memandang putrinya beberapa detik sebelum kembali mengayuh sepeda menuju tempat kerja. Pemandangan itu mengingatkan Pradipta Wiranegara pada pagi-pagi dahulu ketika ia masih mengantar Kirana Wiranegara ke sekolah. Dadanya kembali terasa sesak, tetapi kali ini rasa sakit itu tidak lagi setajam sebelumnya. Rasanya seperti sebuah ruang kosong di dalam dirinya perlahan terisi oleh kehangatan yang tanpa sengaja dibawa oleh ibu dan anak asing tersebut. Sore itu setelah pulang sekolah, Sekar Ayuning Tias tidak langsung pulang ke rumah, melainkan singgah di sebuah warung kelontong dekat sekolah. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan kantong kecil berisi kaleng bekas dan botol plastik yang dikumpulkannya, lalu menjualnya kepada pemilik toko. Setelah menerima beberapa ribu rupiah, ia dengan hati-hati memasukkan uang itu ke dalam dompet kainnya yang sudah usang. Dari seberang jalan, Pradipta Wiranegara memperhatikan semuanya dengan rasa heran yang tak bisa disembunyikan. Setelah Sekar Ayuning Tias pergi, ia masuk ke toko dan bertanya kepada pemiliknya. Perempuan itu, yang bernama Bu Dewi, tersenyum lembut lalu berkata, "Anak itu baik sekali. Setiap hari sepulang sekolah dia mengumpulkan botol plastik dan kaleng bekas untuk dijual. Katanya dia ingin menabung untuk membeli hadiah ulang tahun bagi ibunya." Pradipta Wiranegara terdiam. Seorang anak berusia 8 tahun seharusnya hanya memikirkan belajar dan bermain. Tetapi gadis kecil itu justru berusaha membuat ibunya bahagia dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Menjelang malam, ia kembali mengikuti ibu dan anak itu hingga ke tempat tinggal mereka. Tempat itu berada di sebuah gang sempit yang tersembunyi di balik deretan rumah tua. Di ujung gang terdapat sebuah kompleks kontrakan untuk para buruh dan pekerja berpenghasilan rendah. Dindingnya telah memudar, atap sengnya dipenuhi bercakarat, dan lorongnya hanya cukup untuk dilewati dua orang yang saling berpapasan. Pradipta Wiranegara duduk di dalam mobil sambil memandang kamar nomor 17 tempat Kartika Wulandari dan Sekar Ayuning Tias masuk. Pintu kayu tua itu tertutup,
tetapi dari jendela kecil masih terlihat cahaya lampu kuning yang menyinari ruangan. Entah mengapa, ia sangat ingin tahu apa yang ada di dalam kamar itu. Tepat pada saat itu, Bu Marsini, penjual minuman di ujung gang, berbicara ketika melihatnya terus duduk di dalam mobil. "Mas sedang mencari seseorang?" Pradipta Wiranegara turun dari mobil dan tersenyum sopan. "Tidak, Bu. Saya hanya sedang menunggu kenalan." Bu Marsini mengikuti arah pandangannya lalu berkata, "Kalau menunggu Ibu Kartika dan anaknya, sepertinya masih lama." Mai sedang mengajari anak-anak di gang ini membaca. "Mengajar?" tanya Pradipta Wiranegara dengan heran. "Iya, setiap malam begitu. Dia pintar dan anak-anak di sini sangat menyayanginya." Rasa penasaran mendorongnya berjalan lebih jauh ke dalam gang menuju halaman kecil di belakang deretan kontrakan. Ia mendengar suara anak-anak sedang membaca. Bersembunyi di balik dinding rendah, ia melihat Sekar Ayuning Tias duduk di tengah sekelompok anak yang lebih kecil darinya. Gadis kecil itu memegang buku tulis yang sudah lusuh dan dengan sabar mengajari mereka huruf demi huruf. Seorang anak laki-laki yang salah menulis langsung cemberut dan ingin pulang. Sekar Ayuning Tias tidak memarahinya, melainkan berkata lembut, "Kalau salah, ya diperbaiki. Dulu kakak juga sering salah." Anak-anak itu tertawa lalu kembali belajar bersama. Pradipta Wiranegara berdiri diam untuk waktu yang lama. Di dunia orang dewasa yang sibuk memperebutkan keuntungan dan kedudukan, seorang gadis kecil berusia 8 tahun justru diam-diam memberikan apa yang dimilikinya tanpa ingin diketahui siapapun. Ketika malam semakin larut, anak-anak itu satu persatu pulang. Sekar Ayuning Tias kembali ke kamar kontrakan tepat ketika Kartika Wulandari pulang dari pekerjaan tambahannya. Ia meletakkan kantong belanja di atas meja lalu mengusap kepala putrinya. "Hari ini capek tidak?" "Tidak, Bu. Ibu lihat kamu batuk terus." "Aku sehat kok." Kartika Wulandari menghela napas pelan. "Nanti kalau ibu sudah punya banyak uang, ibu akan membelikan rumah yang lebih besar untukmu." Sekar Ayuning Tias segera menggeleng. "Aku tidak butuh rumah besar. Aku hanya ingin ibu tidak bekerja terlalu keras." Dari luar jendela, Pradipta Wiranegara tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Ia memandang sekeliling kamar kecil yang luasnya hanya sekitar 20 meter persegi. Di dalamnya hanya ada ranjang besi, meja belajar tua, dan beberapa barang sederhana. Semuanya tampak sederhana, tetapi bersih dan rapi. Ketika Kartika Wulandari masuk ke kamar mandi, Sekar Ayuning Tias diam-diam mengambil sebuah kotak kaleng kecil dari laci. Ia menghitung kembali uang yang sedikit itu lalu menyimpannya dengan hati-hati, tanpa mengetahui bahwa di luar jendela ada seorang pria yang matanya mulai berkaca-kaca. Pradipta Wiranegara kembali ke mobil ketika malam sudah larut. Sebelum menyalakan mesin, ia menelepon sekretaris pribadinya. "Lestari Mahardika, saya butuh bantuanmu." "Baik, Pak." "Cari tahu diam-diam tentang keadaan Kartika Wulandari di Tebet. Saya ingin tahu kesulitan apa yang sedang dia hadapi, terutama utang atau biaya yang berkaitan dengan putrinya." Di ujung telepon terdengar keheningan beberapa detik sebelum Lestari Mahardika menjawab, "Baik, Pak. Saya akan segera mengurusnya." Setelah menutup telepon, Pradipta Wiranegara tetap memandang kamar kontrakan di ujung gang. Ia tidak ingin muncul sebagai penyelamat atau orang yang membagikan belas kasihan. Namun ia yakin akan satu hal, setelah apa yang ia saksikan hari ini, ia tidak bisa lagi berdiri diam dan berpura-pura tidak peduli. 3 hari kemudian, sebuah amplop tanpa nama pengirim diletakkan di depan kamar nomor 17. Ketika membukanya, Kartika Wulandari terdiam.
Di dalamnya terdapat uang tunai sebesar 5 juta rupiah dan selembar kertas kecil yang hanya bertuliskan satu kalimat. Terima kasih karena telah membesarkan seorang gadis kecil yang luar biasa. Kartika Wulandari mengangkat kepala dan memandang sekeliling gang yang sepi. Tidak ada seorang pun di kejauhan. Dari dalam mobil yang terparkir di ujung jalan, Pradipta Wiranegara diam-diam mengamati reaksinya. Namun, ia tidak tahu bahwa pada saat itu Kartika Wulandari menggenggam erat kertas itu dan berbisik pelan. Kalau Anda pikir saya akan menerima uang dari orang asing dengan mudah, berarti Anda salah. Keesokan paginya, ketika Kartika Wulandari membuka warung, amplop berisi 5 juta rupiah itu masih tergeletak di atas meja kasir. Ia telah memikirkannya sepanjang malam, tetapi pada akhirnya tetap memutuskan untuk tidak menggunakan uang tersebut. Perempuan yang terbiasa memikul segala beban sendirian itu tidak ingin menerima bantuan dari seseorang yang bahkan belum dikenalnya. Menjelang siang, Pradipta Wiranegara kembali datang ke warung makan rumah kita. Ia duduk di meja yang sama di dekat jendela dan memesan nasi dengan ikan berbumbu kecap seperti sebelumnya. Namun kali ini, begitu melihatnya masuk, Sekar Ayuning Tias langsung berlari menghampirinya. Om benar-benar datang lagi. Aku kira Om sudah melupakanku. Pradipta Wiranegara tertawa kecil. Om masih punya utang 50.000 rupiah kepadamu, bagaimana mungkin Om lupa? Sekar Ayuning Tias menarik kursi dan duduk di sampingnya seolah itu sudah menjadi kebiasaan. Ia mengeluarkan buku tulis dari tasnya dan menunjukkan nilai sempurna yang baru diterimanya pagi itu. Pradipta Wiranegara memperhatikan tulisan rapi di buku itu dengan saksama dan merasa seakan sedang melihat kembali Kirana Wiranegara saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Dulu, setiap kali mendapat nilai bagus, putrinya juga selalu berlari pulang untuk menunjukkannya kepada sang ayah. Om punya anak? Tanya Sekar Ayuning Tias tiba-tiba. Tangan Pradipta Wiranegara membeku di atas buku tulis itu. Selama beberapa detik ia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya ia mengangguk pelan. Om punya seorang putri. Sekar Ayuning Tias tersenyum lebar. Kalau begitu, dia pasti anak yang sangat manis. Senyum di wajah Pradipta Wiranegara perlahan memudar. Ia memandang cahaya matahari di luar jendela lalu menjawab dengan suara sangat pelan. Ya, dia memang sangat manis. Sekar Ayuning Tias ingin bertanya lagi, tetapi ketika melihat tatapan mata pria itu berubah menjadi sedih, ia memilih diam. Meskipun masih kecil, ia cukup peka untuk memahami bahwa ada luka yang tidak boleh disentuh terlalu dalam. Dari balik meja kasir, Kartika Wulandari memperhatikan percakapan mereka. Ia masih belum berhenti memikirkan amplop misterius beberapa hari sebelumnya. Naluri seorang ibu mengatakan bahwa pria ini pasti ada hubungannya dengan hal itu. Namun, cara Pradipta Wiranegara berbicara dengan Sekar Ayuning Tias begitu tulus sehingga ia tidak menemukan sedikit pun kepura-puraan di dalam dirinya. Sore itu, ketika warung sedang sepi, Pradipta Wiranegara berjalan menuju meja kasir. Ia mengeluarkan selembar uang 50.000 rupiah yang masih baru lalu meletakkannya di atas meja. Saya datang untuk mengembalikan utang kepada Mai. Sekar Ayuning Tias, yang sedang mengerjakan tugas di dekat situ, langsung berlari mendekat. Aku sudah bilang, Om boleh mengembalikannya kapan saja kalau kita bertemu lagi. Pradipta Wiranegara tersenyum lalu mengeluarkan sekotak pensil warna dan meletakkannya di depan gadis kecil itu. Ini hadiah ucapan terima kasih. Sekar Ayuning Tias segera menggeleng. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa? Ibu bilang aku tidak boleh menerima hadiah mahal dari orang asing. Pradipta Wiranegara menoleh ke arah Kartika Wulandari. Dan perempuan itu mengangguk setuju dengan putrinya. Tanpa sadar ia merasa terhibur. Selama ini hampir tidak ada orang yang pernah menolak pemberiannya. Namun di tempat ini,
Ibu dan anak itu memiliki harga diri yang membuatnya kagum. Kalau begitu, bagaimana kalau Om bukan orang asing lagi? Tanyanya sambil bercanda. Sekar Ayuning Tias memiringkan kepala dan berpikir beberapa detik, lalu tertawa kecil. Kalau begitu boleh. Mulai sekarang Om adalah temanku. Ucapan polos itu membuat seluruh warung tertawa. Hanya Pradipta Wiranegara yang merasakan kehangatan aneh di dalam hatinya. Sudah sangat lama tidak ada orang yang memanggilnya teman tanpa memedulikan kedudukan atau kekayaannya. Sejak hari itu, Pradipta Wiranegara mulai lebih sering datang ke warung. Kadang hanya untuk makan siang, kadang hanya duduk sambil minum es teh dan berbicara beberapa menit dengan Sekar Ayuning Tias sebelum pergi. Gadis kecil itu menceritakan kepadanya berbagai hal, mulai dari soal matematika yang salah satu nomor hingga seekor kucing di gang yang baru saja melahirkan 3 anak kucing. Pada suatu sore di akhir pekan, Sekar Ayuning Tias menarik tangan Pradipta Wiranegara ke halaman kecil di belakang warung. Gadis kecil itu membawa kertas gambar dan kotak pensil warna barunya. Om duduk yang diam ya, aku mau menggambar Om. Pradipta Wiranegara tertawa pelan, tetapi tetap menurut. Sementara Sekar Ayuning Tias sibuk menggambar, ia duduk di bawah pohon ketapang dan diam-diam memperhatikan wajah gadis kecil yang begitu serius itu. Pemandangan tersebut membuatnya kembali teringat pada Kirana Wiranegara hingga dadanya terasa sesak. Putrinya dulu juga sangat suka menggambar. Di kamar Kirana Wiranegara, masih tergantung banyak gambar yang belum sempat diselesaikan. Sudah selesai, seru Sekar Ayuning Tias, membuyarkan lamunannya. Gadis kecil itu mengulurkan kertas gambarnya. Di atas kertas itu tergambar 3 orang yang berdiri di bawah pelangi berwarna-warni. Seorang perempuan, seorang anak perempuan, dan seorang pria yang saling bergandengan tangan sambil tersenyum bahagia. Pradipta Wiranegara terdiam. Kamu menggambar siapa? Tanya pria itu. Sekar Ayuning Tias menunjuk satu persatu gambar tersebut. Ini ibu, ini aku. Lalu ia menunjuk sosok pria di gambar. Dan ini Om. Pradipta Wiranegara perlahan menggenggam kedua tangannya. Tapi Om bukan keluarga kalian. Sekar Ayuning Tias berpikir beberapa detik lalu menjawab dengan sangat alami. Aku tahu. Tapi setiap kali Om datang, Ibu lebih sering tersenyum, dan Om juga tidak sesedih dulu. Menurutku, itu berarti Om sudah seperti keluarga. Dari kejauhan, Kartika Wulandari, yang sedang berdiri di depan dapur, tanpa sengaja mendengar ucapan itu. Ia spontan menoleh ke arah Pradipta Wiranegara. Pria yang selalu tampak tenang itu kini menundukkan kepala cukup lama, seolah sedang berusaha menyembunyikan perasaannya. Ia menerima gambar itu dengan kedua tangan. Itu hanyalah selembar kertas biasa dengan gambar yang masih sederhana dan warna yang belum rapi. Namun baginya, gambar itu lebih berharga daripada hadiah apapun yang pernah ia terima. Malam itu, setelah kembali ke villa, Pradipta Wiranegara meletakkan gambar tersebut di atas meja kerjanya. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ruangan itu tidak lagi terasa dingin dan kosong. Ia duduk memandangi gambar itu sangat lama sebelum tanpa sadar tersenyum. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering. Yang menelepon adalah sekretaris pribadinya, Lestari Mahardika. Pak, saya sudah mendapatkan informasi tentang Kartika Wulandari. Pradipta Wiranegara langsung duduk tegak. Kartika Wulandari masih memiliki utang sejak suaminya meninggal. Selain itu, Lestari Mahardika berhenti beberapa detik. Saya rasa Bapak perlu mengetahui hal ini. Kondisi kesehatan Sekar Ayuning Tias tampaknya tidak terlalu baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, ia memiliki masalah pada saluran pernapasan, tetapi keluarganya belum memiliki cukup biaya untuk menjalani pengobatan hingga tuntas.
Senyum di wajah Pradipta Wiranegara langsung menghilang. Ia menatap gambar keluarga di bawah pelangi yang ada di atas meja, lalu menggenggam teleponnya erat-erat. Tiba-tiba muncul perasaan tidak tenang di dalam hatinya. Keesokan paginya, Pradipta Wiranegara datang ke warung lebih awal dari biasanya. Pikirannya masih dipenuhi oleh percakapan dengan Lestari Mahardika semalam. Ia berusaha terlihat biasa ketika masuk ke dalam warung, tetapi begitu melihat Kartika Wulandari sedang membereskan meja seorang diri, ia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sekar Ayuning Tias tidak duduk di sudut langganannya sambil belajar seperti biasanya. Mai belum pergi ke sekolah? Tanyanya. Kartika Wulandari mengangkat kepala dan tersenyum, meski senyumnya tampak dipaksakan. Dia agak kurang enak badan, jadi saya mengizinkannya istirahat di rumah hari ini. Sudah dibawa ke dokter? Mungkin hanya masuk angin biasa. Minum obat beberapa hari pasti sembuh. Meskipun jawabannya terdengar wajar, Pradipta Wiranegara tetap melihat kecemasan di mata perempuan itu. Bertahun-tahun memimpin perusahaan membuatnya terbiasa membaca perasaan orang lain. Dan ia tahu bahwa Kartika Wulandari sedang menyembunyikan sesuatu. Menjelang siang, ketika warung sedang paling ramai, telepon Kartika Wulandari tiba-tiba berdering. Baru beberapa detik mendengarkan, wajahnya langsung pucat. Piring di tangannya hampir terjatuh ke lantai. Demamnya tinggi sekali, tanyanya dengan panik. Di ujung telepon, Bu Ratna Prameswari, wali kelas Sekar Ayuning Tias, berusaha menenangkan dirinya. Gadis kecil itu ditemukan oleh pemilik kontrakan dalam keadaan lemas, sesak napas, dan demam hampir 40 derajat. Mendengar itu, Kartika Wulandari tidak mampu lagi menenangkan diri. Pradipta Wiranegara segera mengambil baki dari tangannya. Ada apa? Mai harus dibawa ke rumah sakit. Bahkan sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Kartika Wulandari sudah terburu-buru melepas celemeknya. Pradipta Wiranegara langsung mengambil kunci mobilnya. Ayo naik ke mobil, saya akan mengantar ibu ke sana. Mobil itu melaju cepat menembus jalanan yang padat di bawah terik matahari siang. Kartika Wulandari duduk di samping dengan kedua tangan saling menggenggam erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sepanjang perjalanan, ia hampir tidak mengatakan apapun selain terus menelepon untuk menanyakan keadaan putrinya. Ketika mereka tiba di Ersap Harapan Kita Jakarta, Sekar Ayuning Tias sudah dibawa ke ruang gawat darurat. Gadis kecil itu terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah memerah karena demam. Suara mesin pemantau detak jantung yang berbunyi teratur membuat suasana semakin tegang. Kartika Wulandari segera berlari ke sisi ranjang. Mai, ibu di sini. Sekar Ayuning Tias membuka matanya perlahan dan berusaha tersenyum lemah. Maaf sudah membuat ibu khawatir. Ucapan itu membuat Kartika Wulandari menangis. Ia menggenggam erat tangan kecil putrinya, hatinya dipenuhi rasa sakit dan ketidakberdayaan. Tidak lama kemudian, Dr. Arya Saputra keluar dari ruang pemeriksaan. Anak ini mengalami pneumonia akut di atas gangguan pernapasan yang sudah berlangsung cukup lama. Keluarga membawanya sedikit terlambat. Untuk sementara ia harus dirawat beberapa hari dan dipantau secara intensif. Kartika Wulandari terus mengangguk. Yang terpenting baginya hanyalah keselamatan putrinya. Tetapi ketika dokter mulai menjelaskan biaya perawatan, wajahnya langsung muram. Setelah dokter pergi, ia duduk diam di kursi lorong rumah sakit. Di dalam dompet tua miliknya hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Uang sewa kontrakan akan segera jatuh tempo dan utang lama pun belum lunas. Ia tahu dirinya tidak akan mampu menanggung semuanya jika perawatan berlangsung lama. Pradipta Wiranegara duduk di sampingnya. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja.
Kartika Wulandari tersenyum pahit. Bagaimana saya tidak khawatir? Dia hanya punya saya. Mai masih memiliki banyak orang yang menyayanginya. Perempuan itu menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketulusan yang begitu nyata dalam suara pria tersebut. Sore itu, ketika Kartika Wulandari masuk ke kamar untuk menjaga putrinya, Pradipta Wiranegara diam-diam pergi ke bagian administrasi rumah sakit. Petugas menjelaskan berbagai biaya yang diperkirakan akan muncul dan saat itu ia benar-benar memahami mengapa Kartika Wulandari selalu hidup dalam tekanan. Tolong lunasi semuanya di muka, katanya. Petugas itu terkejut dan bertanya, Bapak keluarga pasien? Pradipta Wiranegara terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. Anggap saja begitu. Ketika kembali ke kamar, ia tidak mengatakan apapun tentang pembayaran tersebut. Kartika Wulandari pun sama sekali tidak mengetahui bahwa seluruh biaya sudah dibereskan. Malam datang dengan cepat dan lorong rumah sakit menjadi semakin sepi. Banyak keluarga pasien berbaring di bangku panjang, sementara Kartika Wulandari masih terjaga di sisi ranjang putrinya. Menjelang tengah malam, Sekar Ayuning Tias terbangun. Melihat Pradipta Wiranegara duduk di sudut ruangan, ia memanggil pelan, Om belum pulang? Belum. Om takut kamu bangun dan tidak melihat orang yang kamu kenal. Sekar Ayuning Tias tersenyum lemah. Aku tidak apa-apa kok. Om tahu, tapi Om tetap khawatir. Gadis kecil itu terdiam beberapa saat lalu menarik pelan lengan bajunya. Om jangan sedih lagi ya. Pradipta Wiranegara sedikit terkejut. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Karena sekarang Om lebih sering tersenyum daripada dulu, dan aku suka melihatnya. Kalimat sederhana itu membuatnya tidak tahu harus menjawab apa. Ia memandang gadis kecil yang terbaring di ranjang dengan rambut sedikit berantakan di atas bantal putih, lalu tanpa sadar teringat kepada Kirana Wiranegara. Dulu, setiap kali sakit, putrinya juga sering menarik tangannya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan polos seperti itu. Perasaan sakit sekaligus hangat memenuhi dadanya pada saat yang sama. Menjelang subuh, demam Sekar Ayuning Tias mulai turun. Dokter mengatakan bahwa kondisinya menunjukkan perkembangan yang baik. Setelah hampir sehari semalam dipenuhi kecemasan, Kartika Wulandari akhirnya bisa bernapas lega. Ketika ia turun ke kantin untuk membeli sarapan, Pradipta Wiranegara tanpa sengaja melewati meja penerimaan dokumen pasien. Setumpuk berkas rumah sakit tertiup angin dan terjatuh ke lantai. Ia membungkuk untuk mengambilnya dan tanpa sengaja melihat sebuah peta perencanaan wilayah yang terselip di dalamnya. Tulisan di sudut dokumen itu membuatnya terdiam seketika. Proyek Wira Kencana Riverside. Ia mengernyit lalu membuka halaman berikutnya. Peta perencanaan itu terlihat sangat jelas. Ganggang yang dikenalnya, deretan kontrakan tua di ujung lorong, bahkan kamar nomor 17 tempat Kartika Wulandari dan Sekar Ayuning Tias tinggal. Semuanya berada di dalam kawasan yang akan digusur untuk proyek tersebut. Tangan Pradipta Wiranegara menggenggam erat berkas itu, sementara darah di tubuhnya seakan membeku. Ia tahu bahwa proyek itu adalah proyek yang ia sendiri tanda tangani beberapa bulan sebelumnya. Namun baru saat ini Pradipta Wiranegara menyadari sebuah kenyataan yang mengerikan. Kompleks kontrakan tempat Kartika Wulandari dan Sekar Ayuning Tias tinggal adalah salah satu kawasan yang akan diratakan demi pembangunan apartemen mewah milik grup Wira Kencana. Tepat pada saat itu, telepon di sakunya berdering. Ia melihat layar ponselnya dan mengetahui bahwa yang menelepon adalah Bima Kusuma Jaya, Direktur Divisi Pengembangan Proyek. Setelah beberapa detik terdiam, ia mengangkat telepon. Dari seberang terdengar suara penuh semangat. Pak, seluruh dokumen pembebasan lahan sudah selesai. Kita bisa memulai tahap pertama proyek bulan depan.
Pradipta Wiranegara memandang melalui kaca ke arah kamar tempat Sekar Ayuningtyas sedang tidur. Perasaan gelisah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya perlahan memenuhi dadanya. Keesokan paginya, setelah Sekar Ayuningtyas diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Pradipta Wiranegara kembali ke kantor pusat grup Wirakencana untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu tidak datang. Dari jendela lantai paling atas, kota Jakarta masih terlihat sibuk seperti biasa, tetapi hatinya terasa sangat berat karena penemuan di rumah sakit kemarin. Di atas meja terletak berkas proyek Wirakencana Riverside, dan di sampingnya ada gambar keluarga di bawah pelangi yang dibuat oleh Sekar Ayuningtyas. Belum pernah dua dunia dalam hidupnya bertabrakan sekeras ini. Rapat dengan tim pengembangan proyek dimulai pada pagi hari. Di layar besar terpampang desain modern, proyeksi pendapatan, dan berbagai komentar optimistis dari para eksekutif. Salah seorang pimpinan divisi menjelaskan dengan penuh semangat bahwa proyek itu akan menjadi kompleks apartemen percontohan di kota dan menghasilkan keuntungan jauh di atas harapan para pemegang saham. Seluruh ruangan tampak puas, hanya Pradipta Wiranegara yang duduk diam sambil membalik halaman demi halaman berkas di tangannya. Setelah beberapa menit, ia tiba-tiba bertanya, berapa banyak keluarga yang masih tinggal di kawasan yang akan digusur? Pertanyaan itu membuat suasana sejenak terhenti, karena sebelumnya ia tidak pernah memedulikan detail seperti itu. Pimpinan divisi segera menjawab bahwa ada sekitar 50 keluarga. Sebagian besar adalah buruh dan pekerja berpenghasilan rendah. Pradipta Wiranegara kembali bertanya tentang bantuan relokasi dan kemana mereka akan pergi setelah proyek dimulai. Orang-orang di ruang rapat saling berpandangan sebelum memberikan jawaban yang biasa tentang prosedur, kebijakan, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Mendengar semua itu, tanpa sadar ia teringat pada kamar kontrakan di ujung gang tempat Sekar Ayuningtyas tinggal. Dalam benaknya muncul gambaran ranjang besi tua, meja belajar kecil, dan seorang ibu yang setiap hari mengayuh sepeda dari pagi hingga malam untuk mencari nafkah. Dalam berkas proyek, orang-orang itu hanyalah beberapa angka dan kalimat singkat, tetapi bagi dirinya saat ini mereka adalah wajah-wajah nyata, kehidupan nyata, dan orang-orang yang tanpa sengaja menariknya keluar dari masa tergelap dalam hidupnya. Setelah rapat selesai, ia meminta Lestari Mahardika tetap berada di ruang kerjanya. Begitu pintu tertutup, ia meminta seluruh informasi yang berhasil dikumpulkan tentang Kartika Wulandari. Lestari Mahardika meletakkan sebuah map tipis di atas meja dan menjelaskan dengan pelan bahwa perempuan itu masih membayar utang yang ditinggalkan sejak suaminya meninggal dan penghasilannya hanya cukup untuk mempertahankan kehidupan sederhana bersama putrinya. Yang lebih menyedihkan lagi, gangguan pernapasan Sekar Ayuningtyas sudah berlangsung cukup lama. Tetapi pengobatannya berulang kali ditunda karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Pradipta Wiranegara terdiam mendengar semua informasi itu. Ia pernah menandatangani kontrak bernilai ratusan miliar rupiah hanya dalam beberapa menit. Tetapi sekarang ia merasa sesak ketika membayangkan seorang anak kecil harus menanggung sakit karena tidak memiliki cukup uang untuk berobat. Lestari Mahardika memandangnya cukup lama lalu bertanya dengan hati-hati, "Pak, apakah Bapak sedang mempertimbangkan untuk menghentikan proyek ini?" Ia tidak segera menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Jika keuntungan harus dibayar dengan menghancurkan kehidupan orang-orang seperti Kartika Wulandari, mungkin aku perlu memikirkan kembali arti sebenarnya dari kesuksesan." Sore harinya, ia kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Sekar Ayuningtyas. Gadis kecil itu sudah jauh lebih sehat dan sedang duduk di atas tempat tidur sambil membaca buku cerita dan mengobrol dengan ibunya. Begitu melihat Pradipta Wiranegara masuk ke ruangan, wajahnya langsung bersinar cerah. Kartika Wulandari juga tersenyum menyambut kedatangannya dengan kepercayaan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Hal itu membuat hati Pradipta Wiranegara terasa hangat sekaligus dipenuhi rasa bersalah. Ketika Kartika Wulandari turun ke kantin untuk membeli makanan, hanya mereka berdua yang tersisa di dalam kamar.
Sekar Ayuning Tias menarik pelan lengan bajunya lalu bertanya tentang putri yang pernah ia sebutkan. Untuk pertama kalinya, Pradipta Wiranegara tidak menghindari topik itu. Ia menceritakan tentang Kirana Wiranegara, tentang kecintaannya pada menggambar, tentang sore-sore ketika mereka pergi makan es krim bersama, dan tentang mimpi-mimpi yang belum sempat terwujud. Sekar Ayuning Tias mendengarkan dalam diam dengan mata terbuka lebar. Setelah mendengar semuanya, gadis kecil itu berpikir cukup lama sebelum berkata pelan, "Aku rasa dia masih menjaga Om dari sana." Pradipta Wiranegara memandang gadis kecil itu dan merasakan tenggorokannya tercekat. Sejak kehilangan putrinya, banyak orang menyuruhnya untuk kuat, menerima kenyataan, dan melanjutkan hidup. Namun tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan kalimat sesederhana itu kepadanya. Justru kepolosan itulah yang menyentuh hatinya lebih dalam daripada kata-kata penghiburan manapun. Malam itu, setelah Sekar Ayuning Tias tertidur, ia dan Kartika Wulandari duduk di lorong rumah sakit. Untuk pertama kalinya, perempuan itu bercerita lebih banyak tentang kehidupannya, tentang hari-hari sulit setelah suaminya meninggal dan saat-saat ketika ia merasa tidak sanggup lagi bertahan. Ia berkata bahwa jika bukan karena Sekar Ayuning Tias, mungkin ia sudah menyerah sejak lama. Kemudian ia menatap Pradipta Wiranegara dan mengucapkan terima kasih dengan tulus karena selalu hadir pada saat-saat tersulit dalam hidup mereka. Mendengar kata-kata itu, Pradipta Wiranegara hanya bisa menundukkan kepala karena rasa bersalah di dalam dirinya semakin besar. Perempuan ini menganggapnya sebagai teman yang dapat dipercaya, padahal ia menyimpan rahasia yang dapat menghancurkan segalanya. Ia ingin mengatakan kebenaran saat itu juga, tetapi setiap kali melihat tatapan penuh kepercayaan dari ibu dan anak tersebut, keberaniannya menghilang. Beberapa hari kemudian, Sekar Ayuning Tias diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dalam perjalanan mengantar mereka kembali ke kontrakan, ia melihat gadis kecil itu berlari lebih dulu ke halaman lalu berbalik memanggil ibunya dengan penuh semangat. Senyum cerah itu membuat Pradipta Wiranegara ikut tersenyum. Namun ketika pandangannya tanpa sengaja berhenti pada deretan rumah tua yang akan segera masuk dalam kawasan penggusuran, kecemasannya kembali muncul. Malam itu teleponnya berdering. Bima Kusumajaya melaporkan bahwa seluruh dokumen proyek telah disetujui dan surat pemberitahuan penggusuran akan dikirim kepada setiap keluarga pada minggu berikutnya. Pradipta Wiranegara duduk diam dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Di depannya terletak gambar keluarga di bawah pelangi, sementara di dalam pikirannya muncul bayangan Sekar Ayuning Tias yang tersenyum cerah di depan kamar kontrakan kecilnya. Akhirnya ia mengangkat telepon dan memerintahkan agar seluruh proses pelaksanaan proyek dihentikan untuk sementara. Orang di seberang telepon sangat terkejut, tetapi ia tidak memberikan penjelasan apapun. Setelah panggilan berakhir, ia menyandarkan tubuhnya ke kursi dan memejamkan mata. Ia sadar bahwa dirinya baru saja melangkah ke sebuah batas yang baru. Rahasia ini tidak akan bisa disembunyikan selamanya, dan cepat atau lambat ia harus memilih antara kerajaan bisnis yang dibangunnya selama lebih dari 20 tahun dengan orang-orang yang ternyata jauh lebih penting daripada yang pernah ia bayangkan. Seminggu setelah Sekar Ayuning Tias keluar dari rumah sakit, kehidupan di kompleks kontrakan perlahan kembali normal. Kartika Wulandari kembali bekerja di warung. Sekar Ayuning Tias kembali bersekolah dan setiap malam masih mengajari anak-anak di lingkungan itu membaca. Hanya Pradipta Wiranegara yang tidak bisa kembali merasa tenang. Sejak perintah penghentian proyek itu, ia terus menerima laporan mendesak dan panggilan rapat dari jajaran direksi perusahaan. Pada Senin pagi, begitu memasuki ruang rapat, ia langsung merasakan suasana yang tegang. Semua eksekutif senior telah hadir dan di depan mereka tergeletak berkas-berkas mengenai proyek Wira Kencana Riverside. Orang pertama yang berbicara adalah Rangga Pradana, Direktur Keuangan, dengan nada penuh kekhawatiran. Penundaan proyek ini membuat para mitra memberikan tekanan besar kepada kita. Jika terus ditunda, kita bisa menghadapi tuntutan ganti rugi.
Pradipta Wiranegara terdiam beberapa saat sebelum bertanya, bagaimana jika kita memindahkan lokasi proyek? Seluruh ruangan langsung menjadi gaduh. Salah satu wakil direktur menggeleng. Itu tidak mungkin, Pak. Kita sudah menginvestasikan terlalu banyak waktu dan biaya di kawasan itu. Lagi pula, semua proses hukumnya sudah selesai. Tapi di sana ada puluhan keluarga yang tinggal, kata Pradipta Wiranegara pelan. Pria yang duduk di hadapannya memandangnya dengan bingung. Pak, hal seperti ini biasa terjadi dalam proyek pengembangan kota. Kita sudah mengikuti semua aturan. Jawaban itu membuat Pradipta Wiranegara tidak bisa langsung membantah. Secara hukum, mereka memang tidak melakukan kesalahan apapun. Namun untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menyadari bahwa sesuatu yang benar menurut hukum belum tentu benar menurut hati nurani. Sore itu ia kembali datang ke warung makan rumah kita seperti biasa. Begitu melihatnya masuk, Sekar Ayuning Tias langsung berlari menghampiri dan menarik tangannya. Gadis kecil itu baru saja mendapatkan nilai sempurna dalam pelajaran matematika dan dengan bangga menunjukkan buku tulisnya yang dipenuhi angka 100 dan tanda bintang merah. Kamu hebat sekali, kata Pradipta Wiranegara sambil tersenyum. Kalau sudah besar nanti, aku ingin menjadi guru, jawab Sekar Ayuning Tias. Kenapa? Gadis kecil itu berpikir sejenak lalu menjawab, karena guru bisa membantu banyak orang. Jawaban sederhana itu kembali membuat Pradipta Wiranegara terdiam. Gadis kecil itu tidak pernah memikirkan uang atau kedudukan. Yang selalu ia pikirkan hanyalah apakah dirinya dapat membantu orang lain atau tidak. Kartika Wulandari datang membawa segelas es teh lalu duduk di seberangnya. Sejak Sekar Ayuning Tias dirawat di rumah sakit, hubungan mereka memang menjadi jauh lebih dekat. Ia tidak lagi menjaga jarak seperti pada hari-hari pertama. Bapak akhir-akhir ini terlihat lelah, ujar Kartika Wulandari. Pradipta Wiranegara tersenyum tipis. Mungkin karena pekerjaan. Kalau terlalu lelah, beristirahatlah sebentar. Uang sebanyak apapun tidak akan pernah habis dicari. Kalimat itu membuatnya teringat pada rapat-rapat panjang, laporan keuntungan, dan negosiasi bernilai ratusan miliar rupiah. Sepanjang hidupnya ia terus berlari ke depan tanpa pernah berhenti untuk bertanya apa yang sebenarnya ia butuhkan. Dalam perjalanan pulang, ia menerima telepon dari Lestari Mahardika. Suara perempuan itu terdengar lebih tergesa-gesa daripada biasanya. Pak Pradipta Wiranegara, saya baru mendapat informasi. Ada apa? Surat pemberitahuan penggusuran sudah dikirim. Pradipta Wiranegara langsung terdiam. Bukankah saya sudah memerintahkan agar semuanya dihentikan? Benar, Pak. Tetapi pihak proyek menganggap yang ditunda hanya proses pembangunan, sedangkan pemberitahuan kepada warga tetap harus dilakukan sesuai jadwal yang sudah disetujui. Tangan Pradipta Wiranegara langsung menggenggam kemudi dengan erat dan perasaan gelisah kembali memenuhi dadanya. Keesokan paginya, kompleks kontrakan di ujung gang terbangun oleh suara percakapan yang riuh. Di banyak pintu kamar tergantung amplop putih dengan cap merah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, berita itu menyebar ke seluruh lingkungan. Ketika Kartika Wulandari pulang dari giliran kerja pagi, ia melihat para penghuni berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil dengan wajah tegang. Bu Kartika, Ibu sudah menerima suratnya? Tanya salah seorang tetangga. Surat apa? Perempuan itu menyerahkan selembar kertas kepadanya. Baru membaca beberapa baris pertama, tangan Kartika Wulandari langsung terasa dingin. Itu adalah pemberitahuan tentang pengambil alihan lahan untuk pembangunan kompleks apartemen mewah. Seluruh warga diminta menghadiri pertemuan mengenai rencana relokasi pada minggu berikutnya. Tidak mungkin, gumamnya pelan.
Seorang lelaki tua yang tinggal di ujung deretan kontrakan berkata dengan kesal, "Saya sudah tinggal di sini hampir 20 tahun. Sekarang mereka menyuruh kami pergi begitu saja?" Orang lain menyahut, "Kalau kami harus pindah, lalu kami akan tinggal di mana?" Suasana semakin kacau. Suara kekhawatiran, perdebatan, dan kemarahan terdengar di mana-mana. Sore itu, ketika pulang sekolah, Sekar Ayuning-Tias juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat ibunya duduk diam di depan meja kecil di dalam kamar sambil memegang surat pemberitahuan itu. "Ibu, ada apa?" Kartika Wulandari berusaha tenang, tetapi kelelahan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Ia menarik putrinya mendekat lalu berkata pelan, "Mungkin kita harus pindah rumah." Senyum di wajah Sekar Ayuning-Tias langsung menghilang. "Pindah kemana?" "Ibu belum tahu. Tapi aku suka tinggal di sini." Kartika Wulandari tidak bisa menjawab karena ia sendiri juga tidak tahu bagaimana masa depan mereka nanti. Malam itu, Pradipta Wiranegara mengemudikan mobilnya ke ujung gang seperti biasa. Dari kejauhan ia melihat kelompok-kelompok warga sedang membicarakan surat pemberitahuan tersebut. Perasaan berat menekan dadanya karena ia tahu bahwa semuanya mulai berada di luar kendalinya. Tepat pada saat itu, Sekar Ayuning-Tias berlari keluar dari kompleks kontrakan sambil membawa sebuah amplop yang sudah kusut di tangannya. "Om Pradipta Wiranegara." Pria itu segera turun dari mobil. "Ada apa, Mai?" Sekar Ayuning-Tias mengulurkan surat itu kepadanya. "Mereka bilang tanah di sini akan diambil." Pradipta Wiranegara menatap surat pemberitahuan yang begitu dikenalnya dengan hati yang terasa sangat berat. Sekar Ayuning-Tias mengangkat wajahnya dan menatapnya dengan mata jernih penuh kepercayaan. "Om hebat, kan?" Pria itu terdiam. "Jadi Om pasti akan membantu semua orang, kan?" Sebelum ia sempat menjawab, Sekar Ayuning-Tias sudah tersenyum. "Aku tahu. Om pasti akan menemukan jalan keluarnya." Gadis kecil itu lalu berbalik dan berlari masuk ke kompleks kontrakan, meninggalkannya berdiri terpaku di gang yang gelap. Di tangannya, surat pemberitahuan itu bergetar pelan tertiup angin malam. Di sudut atas kertas itu terdapat logo grup Wirakencana, logo yang dalam beberapa hari lagi mungkin akan menghancurkan seluruh kepercayaan gadis kecil itu kepadanya. Seminggu setelah surat penggusuran muncul, suasana di kompleks kontrakan berubah sepenuhnya. Percakapan hangat setiap malam digantikan oleh desahan panjang dan diskusi yang berlangsung hingga larut malam. Semua orang mengkhawatirkan masa depan mereka, tetapi tidak seorang pun tahu bagaimana cara mengubah keadaan. Kartika Wulandari sendiri berusaha tetap tenang di depan putrinya, meskipun di dalam hati ia dipenuhi ratusan kekhawatiran. Pertemuan warga diadakan pada Minggu pagi di Balai Warga Kelurahan. Sejak pagi, banyak orang sudah hadir. Wajah-wajah tegang dan tatapan penuh kecemasan membuat suasana aula terasa berat sejak awal. Kartika Wulandari datang bersama Sekar Ayuning-Tias, sementara Pradipta Wiranegara juga hadir tetapi memilih duduk di deretan kursi paling belakang. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa terus menghindari hari ini. Ketika pertemuan dimulai, perwakilan pengembang proyek naik ke panggung dan memperkenalkan rencana pembangunan kompleks apartemen baru. Gambar-gambar modern muncul di layar besar, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang tertarik melihatnya. Yang ingin mereka ketahui hanya satu: setelah meninggalkan tempat ini, kemana mereka harus pergi? Seorang pria berdiri terlebih dahulu. "Keluarga saya sudah tinggal di sini 15 tahun. Bantuan relokasi sebesar 30 juta rupiah hanya cukup untuk menyewa rumah beberapa bulan." Seorang perempuan lain segera menimpali, "Kami bekerja sebagai buruh. Kalau harus pindah jauh, bagaimana kami bisa bekerja?" Suara perdebatan mulai terdengar dari berbagai arah.
Perwakilan proyek berusaha menjelaskan, tetapi semakin banyak mereka berbicara, semakin besar pula kemarahan di dalam ruangan. Angka-angka di atas kertas tidak mampu menghapus ketakutan orang-orang yang sedang menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal. Sekar Ayuning Tias duduk di samping ibunya dan terus melihat ke sekeliling. Ia tidak memahami semuanya, tetapi bisa merasakan ketegangan orang-orang dewasa di sekitarnya. Sesekali ia menoleh ke belakang mencari Pradipta Wiranegara, seolah mencari seseorang yang bisa memberinya rasa aman. Tepat pada saat itu, perwakilan proyek mulai memperkenalkan pihak investor. Di layar besar muncul logo grup Wirakencana dan foto pendirinya. Hampir tidak ada reaksi dari para warga, tetapi Kartika Wulandari seketika membeku. Matanya membelalak ketika melihat wajah yang sangat dikenalnya muncul di layar. Pradipta Wiranegara, pria yang selama ini makan di warungnya, pria yang mengantar Sekar Ayuning Tias ke rumah sakit, pria yang dipanggil putrinya sebagai teman. Dalam sekejap, semua potongan teka-teki tersusun dengan sendirinya. Amplop berisi 5 juta rupiah tanpa nama pengirim, biaya rumah sakit yang dibayar secara misterius, dan semua kemunculan tepat waktunya serta perhatian khusus kepada mereka berdua, semuanya kini memiliki jawaban. Wajah Kartika Wulandari berubah pucat. Perlahan ia menoleh ke arah kursi paling belakang. Pradipta Wiranegara masih duduk di sana. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, ia tidak bisa lagi menghindar. Sekar Ayuning Tias menyadari ada sesuatu yang tidak beres lalu menarik tangan ibunya. "Ibu, ada apa?" Kartika Wulandari tidak menjawab. Ia berdiri dengan cepat dan berjalan menuju bagian belakang aula. Banyak orang menoleh ke arahnya dengan heran, tetapi ia tidak peduli lagi. Pradipta Wiranegara juga berdiri. "Kartika? Jangan panggil nama saya." Suaranya bergetar karena marah. "Anda sudah tahu tentang semua ini sejak awal, bukan?" Pradipta Wiranegara terdiam. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. "Anda pemilik perusahaan itu?" "Ya." "Dan Anda tahu bahwa kontrakan kami berada di dalam proyek itu?" Pradipta Wiranegara menundukkan kepala. "Aku baru mengetahui semuanya setelah Mai dirawat di rumah sakit." Kartika Wulandari tertawa pahit. "Baru tahu?" ulangnya pelan. "Lalu sampai kapan Anda berniat menyembunyikan semuanya dari kami?" Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan percakapan mereka. Dalam hitungan menit, seluruh aula menjadi gaduh ketika mengetahui bahwa pria yang berdiri di belakang ruangan adalah pemilik grup Wirakencana, perusahaan di balik proyek penggusuran itu. Sekar Ayuning Tias memandang ibunya lalu menatap Pradipta Wiranegara dengan bingung. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa semuanya berubah seperti ini. "Aku tidak pernah ingin membohongi kalian," kata Pradipta Wiranegara berusaha menjelaskan. "Tapi Anda sudah melakukannya. Aku sedang mencari jalan keluar." "Jalan keluar apa?" tanya Kartika Wulandari dengan suara bergetar. "Saat kami mempercayai Anda, ternyata Andalah orang yang berada di balik semua ini." Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti pisau yang menusuk hati Pradipta Wiranegara. Ia ingin menjelaskan bahwa dirinya telah berusaha menghentikan proyek itu, ingin mengatakan bahwa ia juga terjebak di antara tanggung jawab dan hati nurani. Namun di hadapan tatapan penuh kekecewaan itu, semua penjelasan terasa tidak berarti. Pada saat itu, salah seorang penghuni kontrakan mengenalinya. "Dia pemilik perusahaan itu," teriak seseorang. Seketika suara bisik-bisik dan gumaman marah memenuhi aula. Banyak orang memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Di mata mereka, ia bukan lagi pria ramah yang sering datang ke warung makan, melainkan orang yang akan merampas rumah mereka. Sekar Ayuning Tias berjalan mendekat dan menggenggam tangannya.
Om Pradipta Wiranegara. Pria itu menunduk memandang gadis kecil tersebut. Benarkah Om yang membuat semua orang kehilangan rumah? Pertanyaan polos itu terasa lebih menyakitkan daripada semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ia tidak mampu menjawab. Dan justru keheningan itu membuat kepercayaan di mata Sekar Ayuningtyas perlahan memudar. Kartika Wulandari segera menarik putrinya ke belakang. Mulai sekarang, jangan datang menemui kami lagi. Kartika, aku pernah berpikir Anda adalah orang baik. Suaranya tercekat. Ternyata kami hanya bagian kecil dari proyek Anda. Seluruh aula tenggelam dalam keheningan yang berat. Pradipta Wiranegara berdiri tak bergerak di tengah puluhan tatapan penuh tuduhan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lebih kesepian daripada saat kehilangan Kirana Wiranegara. Kartika Wulandari menggenggam tangan putrinya lalu berjalan keluar dari aula. Sebelum pergi, Sekar Ayuningtyas menoleh dan memandangnya untuk terakhir kali. Tatapan itu tidak lagi dipenuhi keceriaan dan kepercayaan seperti dulu. Hal itu membuat dadanya terasa sesak. Ketika bayangan ibu dan anak itu menghilang di balik pintu, ia masih berdiri di tempatnya. Di dalam saku jasnya masih tersimpan gambar keluarga di bawah pelangi yang diberikan Sekar Ayuningtyas. Namun untuk pertama kalinya sejak menerimanya, ia tidak lagi yakin bahwa dirinya pantas menyimpan gambar itu. Setelah pertemuan di balai warga berakhir, seluruh kompleks kontrakan diselimuti suasana muram yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang dewasa berkumpul dan berdiskusi dari pagi hingga malam, sementara anak-anak pun ikut merasakan kegelisahan yang menyebar kemana-mana. Di kamar nomor 17 di ujung gang, Kartika Wulandari duduk diam di depan meja kecil, sedangkan Sekar Ayuningtyas duduk di dekat jendela sambil memandang halaman yang sudah sangat dikenalnya. Sejak pulang, gadis kecil itu hampir tidak berbicara sama sekali. Yang membuatnya sedih bukanlah kemungkinan harus pindah rumah, melainkan perasaan dikhianati oleh orang yang paling dipercayainya. Dalam pikiran polosnya, Pradipta Wiranegara selalu adalah orang baik, orang yang datang setiap kali mereka mengalami kesulitan. Namun sekarang justru dialah orang yang berada di balik kejadian yang membuat seluruh penghuni kontrakan ketakutan. Kartika Wulandari memandang putrinya lalu menghela napas panjang. Ia tahu betapa besar kasih sayang Sekar Ayuningtyas kepada Pradipta Wiranegara. Selama berbulan-bulan, gadis kecil itu selalu bersemangat setiap kali mendengar suara mobilnya memasuki gang. Ia ingin menghibur putrinya, tetapi dirinya sendiri juga tenggelam dalam perasaan yang bercampur aduk. Ibu, panggil Sekar Ayuningtyas setelah lama terdiam. Ya, Nak. Apa Om Pradipta Wiranegara membenci kita? Pertanyaan itu membuat Kartika Wulandari terdiam. Ia memandang putrinya cukup lama lalu menggeleng perlahan. Ibu tidak berpikir begitu. Kalau begitu, kenapa Om melakukan semua ini? Kali ini Kartika Wulandari tidak tahu harus menjawab apa. Sementara itu, di sisi lain kota Jakarta, Pradipta Wiranegara duduk sendirian di ruang kerjanya. Ruangan besar itu masih terang benderang meskipun waktu sudah hampir tengah malam. Di atas meja terletak gambar keluarga di bawah pelangi. Tetapi kali ini Pradipta Wiranegara tidak memiliki keberanian untuk menatapnya terlalu lama. Rapat sore tadi dengan jajaran pimpinan perusahaan masih terus menghantuinya. Ketika mereka mengetahui bahwa ia ingin meninjau ulang seluruh proyek, banyak pemegang saham menentangnya dengan keras. Mereka berpendapat bahwa perasaan pribadi tidak boleh memengaruhi keputusan bisnis dan tidak seharusnya mengorbankan kepentingan perusahaan. Salah satu pemegang saham terbesar bahkan berkata terus terang di hadapannya, Anda membiarkan beberapa orang asing memengaruhi segalanya. Itu tidak adil bagi ribuan karyawan perusahaan. Saat itu Pradipta Wiranegara tidak langsung membantah,
Tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar tentang Kartika Wulandari dan Sekar Ayu Ningtyas. Ini adalah pertanyaan yang selama bertahun-tahun tidak pernah berani ia hadapi. Apa arti kesuksesan jika dibangun di atas ketidakpastian dan penderitaan orang-orang yang lebih lemah? Keesokan paginya, ia membawa gambar itu lalu mengemudi menuju kompleks kontrakan. Ia sendiri tidak tahu untuk apa datang ke sana. Mungkin hanya ingin melihat ibu dan anak itu sekali lagi. Mungkin juga ingin menjelaskan sesuatu, meskipun ia sadar bahwa semua penjelasan kini sudah terlambat. Ketika mobilnya berhenti di ujung gang, beberapa warga langsung mengenalinya. Tatapan tidak bersahabat segera mengarah kepadanya. Ada yang memalingkan wajah, ada pula yang diam-diam masuk ke rumah. Pradipta Wiranegara mengerti bahwa dirinya tidak lagi diterima di tempat itu. Meski begitu, ia tetap berjalan menuju kamar nomor 17. Pintu terbuka dan Sekar Ayu Ningtyas berdiri di dalam. Gadis kecil itu tidak lagi berlari menghampirinya dan senyum yang biasa menghiasi wajahnya juga sudah hilang. Mereka hanya saling memandang selama beberapa detik, tetapi rasanya seperti waktu yang tak berujung. Om datang untuk bertemu denganmu. Sekar Ayu Ningtyas menundukkan kepala. Aku tidak tahu harus berkata apa. Suaranya begitu pelan hingga hampir tenggelam di udara. Pradipta Wiranegara berjongkok di hadapannya. Om minta maaf. Gadis kecil itu menatapnya. Apa Om benar-benar akan mengambil rumah semua orang? Ia perlahan memejamkan mata. Om sedang berusaha menghentikan semuanya. Tapi itu perusahaan Om, kan? Pradipta Wiranegara tidak dapat menyangkalnya. Sekar Ayu Ningtyas menatapnya cukup lama. Matanya memerah, tetapi ia masih berusaha menahan tangis. Hal itu justru membuat hati pria itu semakin hancur. Pada saat itu, Kartika Wulandari keluar dari dalam kamar. Ia memandang Pradipta Wiranegara lalu berkata dengan tenang, "Pulanglah. Aku hanya ingin menjelaskan. Saya tidak membutuhkan penjelasan." Suaranya tidak keras, tetapi cukup dingin untuk menciptakan jarak yang tak terlihat. Pradipta Wiranegara memandang Sekar Ayu Ningtyas untuk terakhir kalinya lalu perlahan mengeluarkan gambar keluarga di bawah pelangi dari saku jasnya. Om mengembalikannya. Sekar Ayu Ningtyas memandang gambar itu dan dadanya terasa sesak. Gambar itu ia buat dengan seluruh rasa sayang yang dimilikinya untuk pria tersebut. Pada hari itu, ia benar-benar percaya bahwa mereka bertiga adalah sebuah keluarga. Pradipta Wiranegara mengulurkan gambar itu. Sekar Ayu Ningtyas menerimanya. Tepat pada saat itu, angin kencang bertiup dari lorong dan membuat kertas itu bergetar. Gadis kecil itu memandang pria di depannya lalu melihat kembali gambar tersebut. Semua perasaan yang selama berhari-hari dipendam akhirnya meledak. Aku percaya pada Om. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku pikir Om orang baik. Suaranya bergetar karena tangis. Ketika berusaha mengusap air matanya, kedua tangannya tanpa sengaja meremas gambar itu terlalu kuat. Kertas tipis tersebut tertarik dan robek menjadi dua bagian. Suara robekan itu sangat pelan, tetapi bagi Pradipta Wiranegara, bunyinya seperti sesuatu yang hancur di dalam hatinya. Sekar Ayu Ningtyas menatap gambar yang telah robek itu lalu menangis terisak-isak. Kartika Wulandari segera memeluk putrinya, sementara Pradipta Wiranegara hanya berdiri membeku, merasakan rasa sakit yang menyebar ke seluruh dadanya. Gambar keluarga itu sudah tidak utuh lagi, sama seperti kepercayaan yang pernah diberikan gadis kecil itu kepadanya. Ia membungkuk dan mengambil salah satu bagian gambar yang jatuh ke lantai, bagian yang memperlihatkan sosok pria yang berdiri di bawah pelangi. Ia menggenggam potongan kertas itu erat-erat lalu diam-diam berbalik dan meninggalkan kamar tersebut. Sore itu,
Ia kembali ke kantor pusat grup Wirakencana. Kali ini ia tidak menghadiri rapat, tidak bertemu mitra bisnis, dan tidak menjawab satupun panggilan telepon. Ia hanya duduk sendirian di ruang kerjanya. Di hadapannya tergeletak potongan gambar yang kusut dan sebuah foto Kirana Wiranegara. Ketika malam benar-benar tiba, Pradipta Wiranegara mengangkat telepon dan menelepon Lestari Mahardika. Siapkan seluruh dokumen aset pribadiku. Di seberang telepon, Lestari Mahardika terkejut. Bapak mau melakukan apa? Pradipta Wiranegara memandang deretan gedung yang masih dipenuhi cahaya di luar jendela. Setelah terdiam cukup lama, ia akhirnya berkata dengan suara serak, "Aku sudah kehilangan satu anak." Suaranya bergetar. "Aku tidak bisa kehilangan satu anak lagi." Di seberang telepon, Lestari Mahardika membeku. Sementara itu, Pradipta Wiranegara perlahan membuka laci mejanya dan mengeluarkan seluruh dokumen harta pribadi yang telah ia bangun selama lebih dari 20 tahun. Sebuah keputusan yang belum pernah ia ambil sepanjang hidupnya baru saja lahir. 3 hari setelah pertemuan terakhir di kompleks kontrakan, Pradipta Wiranegara memanggil rapat luar biasa bersama Dewan Direksi. Suasana ruangan sudah tegang sejak awal karena semua orang tahu bahwa keputusan yang akan diambil berkaitan dengan proyek Wirakencana Riverside. Di bawah tatapan bingung para peserta rapat, ia meletakkan sebuah map tebal di atas meja lalu dengan tenang mengumumkan bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Komisaris setelah seluruh prosedur yang diperlukan selesai. Seluruh ruangan seakan membeku. Salah seorang pemegang saham besar langsung berdiri. "Apakah Anda sadar dengan apa yang sedang Anda katakan?" "Aku sadar." "Hanya demi sebuah kawasan miskin?" Pradipta Wiranegara menatap pria itu tanpa berkedip. "Bukan demi sebuah kawasan, tetapi demi orang-orang yang tinggal di sana." Gelombang protes kembali terdengar, tetapi kali ini ia tidak mengubah keputusannya. Selama lebih dari 20 tahun membangun perusahaan, ia selalu menempatkan keuntungan bisnis di atas segalanya. Namun setelah kehilangan Kirana Wiranegara dan bertemu dengan Kartika Wulandari serta Sekar Ayuning Tias, ia menyadari bahwa ada hal-hal yang jauh lebih berharga daripada keuntungan. Dalam beberapa hari berikutnya, dunia bisnis dikejutkan oleh serangkaian berita besar. Pradipta Wiranegara menjual sebagian besar aset pribadinya, melepaskan sejumlah saham, dan menggunakan seluruh dana tersebut untuk mendirikan Yayasan Hunian Sekar. Yayasan itu membeli kembali lahan kompleks kontrakan sebelum proyek resmi dimulai dan sekaligus menyiapkan program bantuan jangka panjang bagi seluruh warga yang tinggal di sana. Ketika berita itu diumumkan, banyak penghuni kontrakan tidak percaya bahwa semua itu benar-benar terjadi. Pagi itu, sebuah mobil keluarga berhenti di halaman kompleks. Warga segera mengenali Pradipta Wiranegara yang turun bersama beberapa pengacara dan perwakilan pemerintah setempat. Suasana langsung menjadi hening. Kenangan tentang pertemuan beberapa hari sebelumnya masih terlalu jelas sehingga tidak ada yang tahu untuk apa ia datang. Kartika Wulandari berdiri di depan pintu kamar dan tanpa sadar menarik Sekar Ayuning Tias lebih dekat ke sisinya. Gadis kecil itu juga memandang Pradipta Wiranegara, tetapi tidak lagi berlari menghampirinya seperti dulu. Pradipta Wiranegara berjalan ke tengah halaman kecil lalu memegang mikrofon. "Aku tahu banyak dari kalian sudah tidak mempercayaiku lagi. Tidak ada seorang pun yang berbicara." Ia memandang sekeliling sebelum melanjutkan, "Dan aku juga tahu bahwa beberapa kata penjelasan tidak akan mampu menghapus luka yang sudah terjadi. Tetapi hari ini aku datang bukan untuk meminta maaf." Ia lalu menoleh kepada pengacara di sampingnya. Sang pengacara membuka map dan mulai membacakan dokumen-dokumen hukum mengenai pembelian lahan dan pembentukan yayasan bantuan bagi warga. Pada awalnya, banyak orang belum memahami arti dari semua dokumen itu.
Baru ketika pengacara itu menjelaskan bahwa lahan tersebut tidak lagi akan digusur sesuai rencana lama dan seluruh penghuni dijamin dapat terus tinggal di sana secara permanen, seluruh kompleks kontrakan benar-benar gempar. Seorang pria parubaya bertanya dengan suara keras, "Maksud Anda, kami tidak perlu pindah lagi?" "Benar," jawab Pradipta Wiranegara. Seorang nenek yang berdiri di dekatnya bertanya dengan tubuh gemetar, "Benarkah, Nak?" Pradipta Wiranegara mengangguk pelan. "Benar." Pada saat itu, suara bisik-bisik berubah menjadi sorak gembira. Ada yang langsung menangis, ada yang memeluk tetangganya dengan haru. Setelah berminggu-minggu hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, akhirnya mereka mendapatkan jawaban yang paling mereka harapkan. Di tengah keramaian itu, Pradipta Wiranegara hanya memandang ke arah Kartika Wulandari dan Sekar Ayuning Tias. Kartika Wulandari masih berdiri terpaku. Di dalam hatinya, kemarahan yang dulu membara telah berubah menjadi keterkejutan. Ia tahu bahwa untuk melakukan semua ini, Pradipta Wiranegara pasti telah mengorbankan begitu banyak hal. Tidak ada seorang pun yang rela melepaskan jabatan dan kekayaan sebesar itu hanya untuk menyenangkan orang lain. Sekar Ayuning Tias adalah orang pertama yang melangkah maju. Gadis kecil itu berdiri beberapa langkah di depan Pradipta Wiranegara lalu mendongakkan kepala. "Om sudah tidak akan mengambil rumah semua orang lagi?" Pradipta Wiranegara tersenyum pelan. "Tidak." "Benarkah?" "Benar." Sekar Ayuning Tias memandangnya cukup lama, seolah ingin memastikan bahwa pria itu tidak sedang berbohong. Beberapa detik kemudian, ia tiba-tiba berlari masuk ke dalam kamar lalu kembali dengan sesuatu di tangannya. Itu adalah setengah dari gambar yang pernah robek. Pradipta Wiranegara membeku. Sekar Ayuning Tias mengulurkan potongan kertas itu kepadanya. "Aku menyimpan bagian ini." Mata Pradipta Wiranegara terasa panas. Perlahan, ia mengeluarkan dari saku jasnya separuh gambar yang selama ini selalu dibawanya sejak hari itu. Ketika kedua potongan kertas disatukan, gambar keluarga di bawah pelangi kembali utuh seperti semula. Bekas robekannya masih terlihat, tetapi gambar itu akhirnya kembali menjadi satu. Sekar Ayuning Tias tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, senyum itu kembali hadir. Di belakang mereka, Kartika Wulandari diam-diam menghapus air matanya. Ia melangkah mendekati Pradipta Wiranegara lalu berkata pelan, "Maaf, waktu itu saya tidak memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan." Pradipta Wiranegara menggeleng perlahan. "Tidak, justru akulah yang harus meminta maaf." Keheningan singkat hadir di antara mereka. Tidak ada lagi yang diucapkan. Tetapi untuk pertama kalinya sejak pertemuan yang mengubah segalanya itu, tatapan mereka tidak lagi saling berhadapan dengan kemarahan. Setahun kemudian, kompleks kontrakan lama itu telah berubah menjadi tempat yang jauh lebih layak berkat dana dari Yayasan Hunian Sekar. Dinding-dinding baru dicat dengan warna cerah, sistem air dan listrik diperbarui, dan halaman kecil di tengah kompleks berubah menjadi taman bermain bagi anak-anak. Pada hari peresmian, sebuah papan nama baru dipasang di depan gerbang. Tulisan di atasnya membuat banyak orang terharu, Kompleks Hunian Sekar. Hari itu, Pradipta Wiranegara berdiri di tengah halaman sambil memandangi anak-anak yang berlarian di bawah sinar matahari sore. Kartika Wulandari berdiri di sampingnya, sementara Sekar Ayuning Tias menggenggam tangan mereka berdua seolah takut kehilangan salah satunya. "Om Pradipta Wiranegara," panggil gadis kecil itu tiba-tiba. "Ya, Nak." Sekar Ayuning Tias tersenyum lebar. "Aku rasa Kirana Wiranegara di surga pasti sedang sangat bahagia." Pradipta Wiranegara mengangkat kepalanya dan menatap langit biru di atas deretan atap rumah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi merasakan kehilangan hanya sebagai sebuah rasa sakit.
Karena kini ia mengerti bahwa ada orang-orang yang pergi dan meninggalkan ruang kosong yang tak akan pernah terisi. Tetapi ada juga orang-orang yang datang untuk mengajarkan kita bagaimana melanjutkan hidup. Cahaya matahari sore menyinari papan nama bertuliskan Kompleks Hunian Sekar. Tawa anak-anak bergema di halaman luas, menyatu dengan hembusan angin yang lembut. Dan di tempat yang semuanya bermula dari uang Rp50.000 dan kebaikan hati seorang gadis kecil berusia 8 tahun, begitu banyak kehidupan telah berubah untuk selamanya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda pada salah satu bagiannya, bagikanlah kepada orang-orang di sekitar Anda. Mungkin di suatu tempat ada seseorang yang akan menemukan harapan, kekuatan, atau alasan untuk terus melangkah melalui cerita ini. Setiap kisah tentang keluarga, cinta, dan kebaikan kecil selalu memiliki kekuatan untuk mengubah hidup seseorang.